Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi bihi ni'amahu yukafi bihi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab akidah tentang tauhid uluhiyah yang paling mendasar, yaitu kitab Thalathatul Usul. Dan kita sudah selesai dari pembahasan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang yang mengenal Allah adalah kalau dia mampu meyakini bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dia menegakkan tauhid dan meninggalkan syirik. Kemudian yang kedua, al-aslu tsani. Pada malam ini kita masuk pada al-aslu tsani, dasar yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Ya, mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam ini termasuk dari 3 pertanyaan yang ditanyakan di alam kubur. Di antaranya wa ma dinuk, dan apa agamamu. Jadi ini penting sekali karena termasuk yang ditanyakan di alam kubur, apa agamamu. Maka jangan sampai kita, karena Islam sekarang macam-macam. Ada Islam KTP, ada Islam Syiah, ada Islam liberal, ada Islam Nusantara, ada Islam keturunan, ada Islam warisan, macam-macam Islam. Maka kita perlu mengenal Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Islam adalah, secara umum, Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi Islam adalah istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, tunduk kepadanya dengan taat. Dan yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dia benci di hatinya, dia berlepas diri dengan badannya, ya, nampak kebencian dari lisannya. Ini Islam. Dan semua agama yang turun dari langit, yang dibawa Nabi Musa, yang dibawa Nabi Isa, yang dibawa Nabi Ibrahim, yang dibawa Nabi Nuh, yang dibawa Nabi kita Muhammad, sama. Semuanya mengajarkan tauhid, semuanya mengajarkan untuk taat, dan semuanya mengajarkan untuk meninggalkan syirik dan pelakunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah Islam. Yang dibawa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, dan semua yang datang dari Allah Azza wa Jalla, semuanya Islam. Karena semuanya mengajarkan tauhid, semuanya mengajarkan taat, dan semua mengajarkan meninggalkan syirik dan pelakunya. Iya. Berarti mempertuhankan Nabi Isa itu bukan ajaran Nabi Isa dan bukan ajaran Injil. Mempertuhankan Uzair bukan ajaran Nabi Musa dan bukan ajaran Taurat. Karena semua nabi-nabi Allah Azza wa Jalla, rasul-rasul Allah dan kitab Allah Azza wa Jalla, semuanya mengajarkan tauhid. Ya, semuanya mengajarkan tauhid, ya, semuanya mengajarkan untuk taat kepada Allah dan mengajarkan untuk meninggalkan syirik dan pelakunya. Ya. Contoh misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'un mimma tusyrikun. Ya, sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Ya. Dan semua nabi-nabi atau semua rasul-rasul Allah Azza wa Jalla semuanya mendakwakan tauhid.
Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah mengutus kepada setiap generasi seorang utusan. Apa misinya? An i'budullaha wajtanibut taghut, agar menyembah kepada Allah semata dan menjauhi taghut, menjauhi semua yang disembah selain Allah. Taib. Ini Islam secara umum. Jadi semuanya sama. Ya, semuanya sama, semua agama sama. Tanda kutip ya. Artinya sama di sini maksudnya semua yang dibawa para nabi, para rasul, semua kitab yang turun dari langit, semuanya sama, mengajarkan tauhid, mengajarkan meninggalkan syirik. Tidak ada agama yang dibawa para nabi, para rasul yang diajarkan kitab suci yang turun dari langit mengajarkan syirik, mempertuhankan Isa, menyembah Nabi Isa, menyembah Uzair, ya, menyembah Al-Lata, Al-Uzza. Tidak ada. Semuanya mengajarkan tauhid dan meninggalkan syirik. Baik. Kemudian yang kedua, makna yang kedua itu makna yang khusus. Makna yang khusus yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, kepada murid-muridnya, itu para sahabat. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dilihat dari yayasannya, bukan dilihat dari taklimnya, bukan dilihat dari ustadznya, bukan dilihat dari lembaganya, bukan dilihat dari partainya, bukan dilihat dari komunitasnya, bukan dilihat dari majelis taklimnya, tapi Islam itu dilihat dari ini dia, Al-Quran dan hadits dengan pemahaman yang benar. Al-Quran dan hadits dengan pemahaman yang benar. Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Itulah Islam. Kenapa demikian? Karena semua para nabi itu diutus. Jadi semua umat-umat itu mereka diwajibkan untuk mengikuti Rasul yang diutus kepada mereka. Misalnya orang-orang Yahudi mengikuti Nabi Musa, orang-orang Nasrani mengikuti Nabi Isa, itu wajib mengikuti Rasul Allah Azza wa Jalla. Ya, umat Nabi Ibrahim wajib mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam. Sama dengan kita umat Nabi Muhammad SAW, itu wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja perlu diketahui, tentunya orang-orang Yahudi, kalau dia mengikuti Nabi Musa, mengamalkan Taurat, berarti dia Muslim. Dia orang yang taat. Tapi ketika turun diutus Nabi Isa, berarti selesai masa Nabi Musa, selesai masa Injil, selesai masa Taurat. Yang berlaku yaitu Nabi Isa, yang berlaku Injil. Maka siapa yang mengikuti Nabi Isa di zaman Nabi Isa, mengamalkan Injil yang asli sesuai yang diajarkan Nabi Isa, maka berarti dia Muslim, karena dia mengikuti Rasul Allah, dia mengikuti kitab Allah. Tapi ini ada masa berlakunya, ada batasnya, yaitu hingga diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi SAW diutus, maka tidak ada yang bisa yang sebelumnya pengikut Nabi Musa, Nabi Isa, yang mengaku pengikut Taurat, pengikut Injil, maka tidak ada yang boleh diikuti setelah Nabi Muhammad diutus, setelah Al-Quran diturunkan, kecuali yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengatakan saya mengikuti Nabi Musa, ada yang mengatakan saya mengikuti Nabi Isa, maka ingat, sekarang di masa siapa? Kalau Anda hidup di masa Nabi Musa, di masa Nabi Musa berdakwah mengajarkan Taurat, iya. Kalau Anda mengikutinya sesuai ajaran Nabi Musa di masa Nabi Musa, Anda seorang Muslim. Kalau Anda mengikuti Nabi Isa di masa Nabi Isa, mengamalkan Injil sesuai pemahaman yang diajarkan Nabi Isa, Anda seorang Muslim. Tapi di masa Nabi Muhammad, di masa Al-Quran diturunkan, lantas Anda mengatasnamakan saya mengikuti Nabi Musa, saya mengikuti Nabi Isa, bukan pada masanya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus bukan untuk kaumnya saja, bukan untuk orang Arab saja,
bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk keluarganya saja, orang-orang Quraisy, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk semua jin dan manusia. Inna arsalnaka kafatan linnas, sesungguhnya kami mengutus engkau kafatan linnas, untuk semua manusia. Iya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutus engkau melainkan rahmat bagi semua alam. Iya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk semua jin dan manusia. Dia Arab, dia Ajam, ya, apakah dia mengikuti agama sebelumnya? Iya. Dan alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi penutup. Artinya Nabi mengatakan la nabiyya ba'di. Ya, enggak ada lagi nabi setelahku. Artinya berarti agama yang beliau bawa ini berlaku sampai kapan? Ya sampai hari kiamat. Semenjak beliau diutus sampai hari kiamat, maka ini terus berlaku. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kitab suci yang dibawa oleh beliau tidak akan berubah sepanjang masa. Ya, tidak akan berubah sampai hari kiamat, tidak akan berubah. Ya, sampai diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Beda kayak kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil, dan semua kitab yang pernah turun dari langit. Semuanya sudah terkena perubahan. Ada campur tangan manusia. Ya, wahyu-wahyu sudah dikotori dengan ucapan-ucapan manusia. Ya, sehingga tidak bisa lagi dibedakan mana yang asli, mana yang palsu. Ya. Tetapi Al-Qur'an walhamdulillah tidak ada perubahan, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf. Mau cetakan manapun. Cetakan manapun, dimanapun, kapanpun dicetak, dia akan sama. Tidak ada perubahan. Sudah lebih 1000 tahun, sudah 14 abad yang silam, tidak ada perubahan. Maka ini bukti benarnya ayat, sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ya, kami yang akan menjaganya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka tidak ada agama yang bisa diikuti kecuali siapa? Agama yang dibawa oleh beliau. Agama yang mengajarkan Al-Quran dan Hadits, yang berlandaskan Quran dan Hadits dengan pemahaman para sahabat. Itulah agama yang berlaku oleh siapapun, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia Majusi, mau dia selama dia jin dan manusia. Setelah Nabi Muhammad diutus, maka dia wajib diajarkan beliau. Kata Nabi SAW, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, tak satupun dari umat ini dia tidak mau mendengar, ya, baik dia Yahudi, baik dia Nasrani, ya, baik dia Nasrani, dia tidak mau mendengar dan tidak mau beriman dengan apa yang saya bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti menjadi penduduk neraka. Artinya hadits ini jelas. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara diancam kalau dia tetap mempertahankan dia sebagai Nasrani, mempertahankan sebagai Yahudi di masa Nabi Muhammad, maka terancam dengan neraka. Ya. Dan Nabi SAW berkata tentang Nabi Musa, kata Nabi SAW, "Lau kana Musa hayyan ma wasiyahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa hidup di masa saya, maka tidak ada keluasan bagi dia, tidak ada pembolehan bagi dia kecuali wajib mengikuti saya. Karena dia hidup di masa saya, bukan di masa dia. Dia hidup di masa Nabi SAW. Berarti seandainya Nabi Musa pun hidup di masa Nabi, maka dia wajib mengikuti Nabi Muhammad, walaupun beliau seorang Nabi. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, menghancurkan salib, membunuh babi, ya kan, membunuh Dajjal, ya, maka dia ikut berimam, ya, di belakang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersyariat dengan syariatnya siapa? Ya, dia bersyariat, dia sholat, tata cara sholatnya bagaimana? Sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau seorang nabi, membawa Injil,
ya, utusan Allah Azza wa Jalla. Bersamaan dengan itu, ketika dia turun di akhir zaman, dan itu merupakan masa Nabi Muhammad, bukan lagi masa dia, bukan lagi masa beliau, maka dia mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keterangan ini jelas. Ya, keterangan ini jelas bahwasanya tidak ada agama setelah Nabi Muhammad diutus kecuali apa? Agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari selain Islam tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Maka baik Islam yang umum maupun Islam yang khusus, maka tidak ada agama di sisi Allah kecuali agama Islam. Maka setelah Nabi Muhammad diutus, maka tidak ada agama di sisi Allah kecuali agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ini ya? Jadi kalau mengatakan semua agama itu benar, ini berbahaya. Ini merupakan kekufuran. Kalau dia sampai meyakini ini kekufuran. Karena dia akan menentang ayat. Karena dia tidak akan percaya dengan ayat yang menyatakan bahwa tidak ada agama yang diterima, yang benar di sisi Allah setelah Nabi Muhammad diutus kecuali agama apa? Islam. Ya, kecuali agama Islam. Ya. Berarti sekarang sudah kenal Islam? Ya, jadi Islam itu bukan dilihat dari KTP-nya. Bukan dilihat dari orang tuanya. Bukan dilihat dari keturunannya. Tapi Islam yang sebenarnya yaitu ketika dia kembali kepada Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman yang benar. Ketika dia menegakkan tauhid dan sunnah. Ketika dia kembali kepada ilmu, meninggalkan kejahilan, itu Islam yang benar. Bukan Islam yang ikut-ikutan. Ya, bukan Islam keturunan. Bukan Islam mayoritas, tapi Islam yang sesungguhnya yaitu Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menegakkan tauhid dan sunnah, yang menegakkan keikhlasan, ketulusan dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Iya. Ini ya, jadi di alam kubur nanti kalau ditanya, "Wa madinuk, apa agamamu?" Seorang tidak akan mungkin bisa menjawab. Walaupun dia KTP-nya Islam, walaupun dia namanya Muslim, nama dia Muslim. Tapi kalau dia tidak kenal Quran, dia tidak kenal hadits, dia tidak kenal pemahaman sahabat, dia kerjanya bikin syirik, dia kerjanya bikin bidah, bagaimana mungkin dia bisa jawab? Orang yang bisa jawab adalah orang yang menegakkan tauhid dan sunnah. Yang menegakkan tauhid dan sunnah, yang meyakini bahwa harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Itulah yang bisa menjawab insyaallah taala. Ya, bukan karena apa yang kita hafal, bukan karena apa yang kita hafal, tapi apa yang menjadi keyakinan kita. Iya. Taib. Kemudian Islam ini disebutkan di sini tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Ya, jadi tingkatan agama itu ada 3. Maratibuddin salata, tingkatan agama ada 3. Al-Islam wal iman wal ihsan, yaitu Islam, iman dan ihsan. Tidak ada tingkatan ma'rifat, hakikat, ya, syariat, hakikat, ma'rifat. Tidak ada tingkatan. Yang ada dalam agama kita tingkatan Islam, iman dan ihsan. Ya, dan setiap tingkatan ini Islam, setiap tingkatan ini ada rukunnya. Rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, dan rukun ihsan yang 1. Ya, jadi mula-mula seorang masuk pada tingkatan yang paling bawah, yaitu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, dengan mengecek rukunnya. Apakah dia masuk di Islam, apakah dia masuk di iman, apakah dia sampai di ihsan, dengan melihat rukunnya. Ya, dengan melihat rukunnya. Dan Islam ada 5 rukun. Yang pertama la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Ini tentunya rukun yang pertama tentunya akan lolos kalau dia meninggalkan syirik. Kalau dia meninggalkan bid'ah, baru dia lolos. Tidak akan mungkin seorang benar Islamnya, betul-betul dia Islam, kalau dia berbuat syirik, dia berbuat bid'ah, itu mustahil.
Karena syaratnya rukun Islam yang pertama la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Berarti dia harus meninggalkan syirik, menegakkan tauhid, dan dia harus meninggalkan bid'ah, menegakkan apa? Sunnah. Dan tidak akan mungkin ini kecuali harus kembali kepada ilmu agama, sehingga dia bisa menegakkan tauhid dan bisa menegakkan sunnah. Yang kedua, menegakkan sholat. Ya, sholat pun itu bukan sekedar mengerjakan, tapi menegakkan, yaitu di atas rukun yang pertama, yaitu keikhlasan dan mengikuti Nabi. Ya, sekarang banyak yang tidak sholat. Ya, kalau dia meninggalkan sholat karena yakin bahwa tidak wajib sholat, ini kufur. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, ini selisih para ulama. Sila mendapat di kalangan ulama. Ya. Dan ini berbahaya sekali. Yang sebagian ulama berpendapat akan kufurnya orang yang meninggalkan sholat walaupun malas. Iya, artinya berbahaya orang yang meninggalkan sholat. Iya. Kemudian yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, melaksanakan ibadah haji bila dia mampu. Tentunya empat ini semuanya atas dasar la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Itu ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, itu tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan al-iman. Tingkatan iman, yaitu la ilaha illallah, tingkatan beriman kepada Allah. Ya, rukun iman yang 6 ya. Ya, rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, takdir. Ya. Ini rukun iman yang 6, dia beriman kepada Allah. Di antaranya apa? Dia percaya bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia beriman kepada malaikat, dia percaya malaikat benar-benar ada, diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla. Dia merupakan makhluk yang dicipta, makhluk Allah yang dicipta dari cahaya. Ya. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kemudian dia percaya dengan kitab. Iya, dia percaya dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur. Ya, dan sebagaimana telah kita jelaskan tadi, ada masa berlakunya masing-masing. Dan Al-Qur'an berlaku hingga hari kiamat. Ya, semenjak diturunkan. Iya. Dan tidak akan ada perubahan, dan wajib beramal dengan Al-Qur'an setelah diturunkannya. Tidak ada yang boleh menyelisihinya. Ya, dengan alasan kitab sebelumnya atau alasan yang lainnya. Ya. Kemudian beriman terhadap rasulnya. Dia percaya dengan rasul-rasul Allah Azza wa Jalla, dari Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia percaya akan wajibnya mengikuti mereka, tidak boleh beragama kecuali dengan mengikuti mereka. Ya. Tentunya pada masanya masing-masing. Dan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh beragama dan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beriman terhadap hari akhirat. Ya, beriman terhadap hari akhirat, ya, meyakini bahwasanya ya hari akhirat termasuk alam kubur, termasuk nikmat dan siksa kubur, ya, termasuk surga dan neraka, ya, termasuk as-sirat, al-haud, ya. Ini hal yang diimani. Ya. Jadi singkat sekali alam akhirat, singkat. Ketika seorang meninggal sudah masuk di alam akhirat. Karena alam kubur sudah masuk dalam kategori alam akhirat. Iya. Kemudian yang terakhir, dia beriman terhadap takdir. Ya, takdir yang baik maupun yang buruk. Maksudnya yang baik dan yang buruk ini versi makhluk. Adapun Allah mentakdirkan semuanya baik. Perbuatan Allah nggak ada yang buruk. Perbuatan Allah menetapkan, mentakdirkan, menentukan, itu semuanya baik, nggak ada yang buruk. Karena di balik semuanya ada hikmah. Di balik semuanya ada keadilan.
Kenapa dia dikasih begini? Karena keadilan, sesuai dengan perbuatannya. Dan juga Allah berbuat begitu, di situ ada hikmah, ada kelembutan, ada rahmat. Iya. Maka dibilang ada yang baik, ada yang buruk, itu versi makhluk. Ada yang kebakaran, ada yang sakit, ada yang kecurian, ada yang dan seterusnya, itu versi makhluk. Tapi Allah mentakdirkan tidak ada yang buruk, semuanya baik. Iya. Ini rukun iman. Kalau dia yakini semuanya ini dan dia berada di atasnya, mengamalkannya, maka dia seorang mukmin. Dan yang lebih tinggi dari itu namanya al-ihsan, yaitu dia beribadah kepada Allah seperti dia melihat Allah. Ya, seperti dia melihat Allah, saking yakinnya. Kadang kan yakin, kalau kita melihat sesuatu dengan mata kepala, yakin kan? Orang Makassar bilang nassa-nassa. Ya, ini dengan mata kepala. Ini seakan-akan dia melihat Allah karena kuatnya keimanan, kuatnya keyakinan, maka seperti dia melihat Allah Azza wa Jalla. Berarti tingkatan yang tertinggi. Ya, tingkatan yang tertinggi. Kalau dia tidak mampu seperti itu, maka dia turun level sedikit. Ini dua level ya, level yang tertinggi dengan yang di bawahnya, yaitu kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihat Allah, maka yakin Allah melihat engkau. Maksudnya kalau Allah melihat kita, berarti kita nggak berbuat sembarang. Kalau misalnya ada CCTV kan, ya kan, ada yang pantau, kita nggak bisa buat sembarang kan. Nah, kalau kita meyakini Allah melihat kita, ya, Allah melihat kita dan akan membalas semua yang kita lakukan, baik ataupun buruk, ya, berarti kita nggak semua, dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun, terlihat oleh orang ataupun tidak, banyak ataupun sendiri, kita akan apa? Tidak sembarang berbuat. Berarti ketika dia sampai pada jenjang ini, itu namanya ihsan. Mau di rumah, mau di luar, mau bersama maupun sendiri, dia sama. Dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Senantiasa dia merasa diketahui oleh Allah. Dimanapun dia berada, Allah mengetahui dia. Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, Allah mengawasinya. Sehingga dia nggak sembarang berbuat. Berarti dia sudah sampai pada jenjang yang tertinggi, yaitu ihsan. Intinya apa? Kalau kita perhatikan, Islam itu dia berkaitan dengan yang zahir. Ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat, puasa, zakat, haji, iya kan? Zahir. Sementara rukun iman berkaitan dengan keyakinan. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhirat, takdir. Keyakinan. Berarti ihsan itu menggabungkan antara Islam dan iman. Menggabungkan antara zahir dan batin. Iya, menggabungkan antara yang zahir dan yang batin. Itulah ihsan. Bagus zahirnya dan bagus batinnya, sejalan antara zahir dan batinnya, sama antara yang diucapkan dan yang diamalkan, dengan yang diucapkan, maka itulah dia sampai pada jenjang yang tertinggi, namanya ihsan. Iya, jadi rukunnya adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak, maka yakinlah Allah melihat engkau. Kalau belum sampai pada jenjang yang tertinggi, turun level 2, yaitu yakinlah Allah melihat engkau. Ya, ini tingkatan-tingkatan agama. Ya, tingkatan-tingkatan agama. Ya, mula-mula seorang masuk dalam Islam, kemudian masuk dalam iman, kemudian yang tertinggi dia sampai pada jenjang ihsan. Dan tentunya berkaitan dengan hati, manusia bertingkat-tingkat dan iman naik turun. Ya, hati berbolak-balik. Ya, kadang semangat, kadang melemah, kadang mendekat, kadang menjauh. Ya, kadang sungguh-sungguh, kadang malas. Itulah keadaan manusia. Ya, tidak ada yang stabil. Tidak ada yang kontinu selamanya. Pasti, ya, namanya manusia, ada kekurangan, ada kelemahan, ada kesalahan, ya, dan seterusnya. Baik ini tentang tingkatan-tingkatan agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan, dan masing-masing punya rukun. Ada rukun Islam, ada rukun iman, dan ada rukun ihsan. Iya, ada rukun ihsan. Untuk mengeceknya dengan mengecek rukunnya. Iya, dengan mengecek rukunnya di mana posisi kita, apakah pada Islam, pada iman, atau pada ihsan. Taib. Kemudian masih berkaitan dengan pembahasan akidah, yaitu rukun Islam yang pertama, yaitu la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Ya, la ilaha illallah
dan Muhammadar Rasulullah. Taib. Di sini ada beberapa hal yang kita perlu bahas. Yang pertama akan maknanya. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu maknanya. Ya, jadi bukan artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Betul ya, hanya Allah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada Tuhan tapi Tuhan palsu. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah. Maksudnya apa? La ilaha illallah menekankan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kenapa bisa? Karena tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kan begitu ya? Kalau hanya Allah Tuhan, dan memang yang berhak disembah hanyalah Tuhan, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau begitu siapa yang berhak disembah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau orang meyakini ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, hanya Allah Tuhan, kalau begitu harus dia meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua rukunnya. Rukunnya, kalimat ini punya dua rukun. La ilaha illallah punya dua rukun. Yang pertama la ilaha, yang kedua illallah. La ilaha penafian, illallah penetapan. Maksudnya penafian, dia meninggalkan semua syirik. Dia meninggalkan semua syirik, bentuk apapun, mau kepada wali, kepada kuburan, kepada malaikat, kepada benda mati, kepada matahari, kepada api. Dia meninggalkan semua bentuk syirik. Ya, dia meninggalkan semua bentuk syirik. Itu la ilaha. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Ya, dia tinggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Kadang-kadang sekarang berpikir, oh beda antara api, antara benda mati dengan Nabi Isa. Ini kan Nabi Isa, ini kan orang soleh, ini kan malaikat. Tidak ada bedanya. Pokoknya yang namanya ibadah la ilaha. Tidak ada yang berhak diibadahi. Semua peribadatan kepada selain Allah la ilaha, ditiadakan semua. Itu rukun yang pertama. Yang kedua illallah, illallah penetapan. Maksudnya menetapkan semua ibadah apapun, selama dia ibadah, mau dia ibadah hati, mau dia ibadah lisan, mau dia ibadah badan, mau dia ibadah harta, selama dia ibadah illallah, kecuali hanya kepada Allah. Berarti harus terpenuhi dua rukun. Yang pertama penafian, yang kedua penetapan. Menafikan semua ibadah kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya rukunnya ya. Kemudian syaratnya. Syaratnya ada 9. Yang pertama diucapkan, yang kedua dipahami, diilmui, yang ketiga diyakini, yang keempat diterima, ya, yang kelima tunduk, yang keenam ikhlas, yang ketujuh jujur, yang kedelapan cinta, dan yang kesembilan kufur terhadap semua yang disembah selain Allah. Ini syaratnya. Seorang yang berla ilaha illallah, dia harus ucapkan, dia harus ilmui, dia tahu artinya, dia tahu rukunnya, dia tahu syaratnya. Itu yang kedua. Yang ketiga dia harus yakin, nggak boleh ragu. Yang keempat dia harus terima. Yang kelima dia harus tunduk, ya. Yang keenam dia harus ikhlas, tidak ada paksaan, ya, hati nurani, ya. Yang ketujuh dia harus jujur, sama antara ucapan dan perbuatan, ya. Yang kedelapan dia harus cinta dengan kalimat ini, tidak boleh benci. Yang kesembilan dia kufur terhadap semua yang disembah selain Allah, ya, dia kufur semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai yang berkaitan dengan syahadat alla ilaha illallah. Jadi artinya, rukunnya, syaratnya. Artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Rukunnya penafian dan penetapan, la ilaha dengan illallah. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya ada 9. Diucapkan, diilmui, diyakini, diterima,
tunduk, ikhlas, jujur, cinta, dan ingkar, kufur terhadap semua yang disembah selain Allah. Itu ilmu dasar berkaitan dengan la ilaha illallah. Ya, berkaitan dengan la ilaha illallah. Adapun Muhammad Rasulullah, insyaallah taala kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, ya, tentang Muhammadar Rasulullah. Ya. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.